Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat piring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana barusan saya membacakan ayat dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah menyeru manusia atau Allah menyuruh manusia supaya dia mengikut jalannya. Maka Allah dikatakan di situ, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana, atau dengan hikmah atau suatu pengajaran yang terbaik. Jadi sampaikan, ajaklah manusia ke jalan Allah. Berdasarkan ayat tersebut, ud'u asal kata dari dawa'a yad'u ud'u. Nah, ini fi'il amar namanya kalau dalam musyarah. Ud'u, ajaklah atau serulah, himbaulah manusia ini ke jalan Allah. Kita mengimbau atau mengajak manusia ke jalan Allah dengan penuh hikmah dan bijaksana. Jadi ayat ini tidak menyuruh kita mengajak manusia ke jalan kita, tidak. Atau mengajak manusia ke jalan mazhab kita, juga tidak. Atau mengajak manusia ke jalan kelompok kita, juga tidak ada. Allah perintah demikian. Allah perintah, ajaklah manusia ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Bagaimana dengan bijaksana? Bijaksana itu yang terbaik, pengajaran terbaik. Kita tidak boleh berlaku kasar kepada orang yang kita sampaikan itu. Kita tidak boleh memaksa kehendak. Kadang-kadang kita banyak memaksa kehendak itu. Kalau orang yang tidak sepengajian dengan kita, orang tidak bermazhab sama kita, kita katakan kafir. Itu merupakan suatu kekeliruan yang besar. Nabi Muhammad tidak pernah mengajak manusia ke jalan pribadi dia, tidak ada. Atau mengajak ke kelompok, tidak ada. Tapi mengajak ke jalan Allah. Jadi kita harus pandai demikian. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu, Tuhanmu dengan bijaksana. Jadi dalam bijaksana bagaimana? Tidak menyakiti hati orang. Kadang-kadang belum apa-apa, orang tidak sejalan dengan dia, orang tidak sengaja dia dikatakan kafir. Oi, orang kafir. Itu kesalahan paham. Itu namanya gagal paham. Kadang-kadang ya saya puji memang betul, dia banyak hafal ayat, banyak hafal sunnah dan sebagainya, tapi dia tak paham. Tidak paham cara melaksanakannya. Itu yang kata Imam Ja'far Shadiq itu ya. Lebih bagus orang tidak hafal tapi dia paham. Paham di mana letak sunnahnya, bagaimana cara untuk berdakwah, bagaimana cara untuk merangkul umat. Kita harus pandai merangkul umat, bukan memukul umat. Beri dia arahan, jangan ada paksaan.
beri kesadaran pada dia. Mari sama-sama ke jalan Allah itu. Mau tak mau dia itu urusan dia. Tapi yang penting kita sudah sampaikan. Berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Soal hidayah, soal memasukkan hidayah kepada hatinya itu bukan urusan kita. Itu Allah. Itu kerja Allah itu memasukkan hidayah. Dalam ayat lain Allah katakan antu'mina illa biiznillah, tidak akan masuk iman seorang melainkan izin Allah. Jadi memasukkan iman ke hati manusia itu Allah, bukan kita. Kita cuma hanya menyampaikan saja pesan-pesan yang diperintah oleh Allah. Nah, jadi kita sadar itu. Jangan seperti ada lagi ya, belum apa sudah tempat pula mengafirkan orang. Dia sendiri belum tentu benar. Kenapa? Tata cara untuk berdakwah itu ada. Praktiknya bagaimana Rasul berbuat. Kalau kita berbuat tidak sesuai dengan Rasul, berarti apa yang kita buat tidak benar. Kenapa? Contoh uswatun hasanah itu ada Rasulullah. Kita mencontohnya. Apa yang diperintahnya kita laksanakan, apa yang dilarangnya kita hentikan. Itu namanya mengikut Rasul. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau ingin dicintai Allah, ikut aku, kata Rasul. Bagaimana tata cara Rasul berdakwah? Kita ikut dia. Tidak bisa kita berdakwah menurut hawa nafsu kita. Kalau kita berdakwah menurut hawa nafsu kita, itulah kita sering mengkafirkan orang. Bahkan Allah melarang mengkafirkan orang. Orang yang satu keyakinan kita akan katakan kafir. Seandainya tuduhan tidak benar, kekafiran itu kembali kepada kita. Itu. Jadi ada tata caranya berdakwah, bukan asal sampai-sampai saja. Maka ayat ini dah jelas dikatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Serulah. Kata-kata da'a yad'u ud'u. Nah, bilamar. Seru. Bagaimana cara menyerunya? Sesuai apa yang dicontoh oleh Rasul, sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya. Ya. Dalam kata lain, saya tekankan sini, ya. Kalau kita berdakwah, kalau kita mengajak orang ke jalan Allah, jangan kita sekali-kali menyakiti hatinya. Kita tidak boleh menyakiti hati orang. Kita tidak boleh melukai hati orang. Kita mengobati hati orang. Bagaimana suasana lebih aman dan tenteram? Kita harus bantu dia ke jalan ke arah Allah. Ya, kita bukan mengejek. Dakwah ini bukan mengejek, tapi mengajak. Kita merangkul, bukan memukul. Soal masuk tidak masuknya iman kepada dadanya, itu kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita cuma hanya menyampaikan saja pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya, itu yang kita teruskan, bukan menambah-nambah atau mengurang-ngurang. Kadang-kadang kita banyak yang ditambah-tambah, dikasih bumbu lagi supaya dengar orang enak katanya. Tapi bumbu itu telah menyalahi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul tidak pernah ngomong melainkan apa yang telah ditetap Allah, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita harus selaku ikut Rasul dan demikian. Kita tidak bicara melainkan wahyu yang wahyu Allah lewat Rasul itu. Itu yang perlu kita ingat. Ya, jangan kita berdakwah itu menurut selera kita, menurut nafsu kita. Jangan. Ya, ada aturan mainnya. Bukan asal-asal sebut saja, ada aturan mainnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berbuat itu menurut Allah yang baik, tapi yang baik itu menurut pandangan Allah. Makanya hendaklah kita sering berdoa. Saya katakan, sering berdoa, ya Allah, berikanlah aku terbaik menurut pandangan-Mu, bukan menurut pandangan kita. Ya. Yang penting kita, walaupun kita susah dalam bagaimana, yang penting kita tetap bersama Allah, itu lebih baik. Kadang-kadang orang ingin senang menurut dia, ingin baik menurut dia, bahkan baik menurut dia belum tahu baik menurut Allah. Contohnya iblis, menurut iblis dia baik, ternyata tak baik. Ya, yang baik kata Allah menurut aku, bukan menurut engkau.
begitu kita harus paham. Jadi untuk berdakwah ini saya sampaikan, hendaklah kita ini paham betul lah, ya, paham betul lah teknik-teknik dakwah itu yang sesuai dengan Rasul. Jangan kita mengharap hanya sekedar banyak orang nonton atau sekedar banyak orang menerima kehadiran kita. Apalah gunanya orang ramai ya mendukung kita, tapi kita salah menurut pandangan Allah. Salah. Jadi ya ukurannya benar bukan ramainya, ukuran benar menurut Allah. Jadi ya wa in tutik aksara man fi ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una ila zanna wa minhum illa yahrusun. Allah katakan demikian, Allah sindir ya. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini menyesatkan kamu dari jalan Allah, dia hanya menduga-duga. Nah, ini banyak manusia yang menduga-duga, ini baik katanya, ini baik, bahkan menurut Allah tidak baik. Yang baik itu bagaimana? Yang baik itu berdakwah itu sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam kata lain, kalau kita menyampaikan dakwah ini, jangan sakiti hatinya, ya. Kenapa? Kalau hatinya sudah sakit, ya pasti menolak untuk selama-lamanya. Cobalah kita, ya, coba merangkul hatinya. Semoga Allah akan memberi hidayah kepadanya. Itu dalam kata lain, jangan sakiti hatinya. Itu yang saya harapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.